Bismillahirrahmanirrahim. Channel Indonesia yang Hilang kali ini akan membicarakan gerakan mahasiswa yang hilang. Sudah lama sebetulnya ini diagendakan. Nah, saya dapat tamu yang berharga karena beliau bagian dari pergerakan itu khususnya di Bandung. Beliau waktu itu pulang balik ke Jogja, bahkan ke Jakarta tentunya mengepung kantor DPRD Provinsi Jawa Barat karena beliau adalah pendiri dari Himpunan Mahasiswa Revolusioner ya tahun 93. Revolusioner. Namanya serem ya. Namanya seram. Waktu Asep berarti semester 5 ya, semester 3 tahun 93 tuh. Tahun 93 semester 7 lah. Semester 7 ya. Kemudian beliau juga bergabung di Aliansi Gerakan Mahasiswa Bandung, AGPMB. Tentu saja aktif di advokasi isu-isu sosial, isu-isu pertanahan juga, pokoknya yang menyangkut perut rakyat lah ya. Nah, yang menarik juga di Bandung waktu itu ada pemuda mahasiswa Islam Bandung. Nih di Garut, di Tasik juga ada pemuda mahasiswa Islam Garut, pemuda mahasiswa Islam Tasik. Nah, PMIB ini waktu itu menyorot masalah-masalah larangan jilbab. Ada juga yang menarik saat itu zamannya Pak Sudomo, yakni ada satu judi yang diselenggarakan oleh Depsos ya, oleh negara Pak waktu itu ya, SDS. Ya, betul. Jadi kita lawan apa? DSD. Waktu itu salah satu yang melakukan perlawanan. Menterinya Intensueno waktu itu. Oh iya, mensosnya Menteri Sosialnya Intensueno namanya kalau nggak salah. Saya lanjut ke kurikulum PT Pak Asep dulu. Nah, PMIB waktu itu juga membentuk Majelis Buah Pemuda Muslim Indonesia. Waktu itu aktif di situ Anies Baswedan, aktif di situ Fadlizon, aktif di situ Kang Saan Mustafa, Indra Kangiden, dan lain-lain. Nah, itu semua ya kira-kira pertemanannya dengan Pak Asep dekat, suka tidur di rumahnya, kira-kira begitulah. Nah, Pak Asep juga pernah jadi, kalau sekarang ketua BEM, kalau dulu namanya SMPT, Senat Mahasiswa. Saya anak buah aja. Anak buah aja, kita junior kan waktu itu. Iya, sekjen tapi ya, sekjen SMPT ya. Di HMI, Pak Asep juga pernah ketua di zamannya Cak Anas Urbaningrum, kemudian di di KNPI. Saya sudah matikan HP, Pak. Nah, lalu karena ini judulnya pergerakan mahasiswa yang hilang, kan sekarang mahasiswa itu pergerakannya malah kalah oleh emak-emak begitu. Ada apa? Itu kita berkaca terlebih dahulu pada pergerakan tahun 93 sampai tahun 98. Bagaimana mahasiswa bisa peduli pada masalah-masalah bangsa, pada perut masyarakat, pada perut rakyatnya kan gitu. Nah, insya Allah nanti Pak Asep akan menceritakan seperti apa kepedulian mahasiswa saat itu, bagaimana kepedulian itu bisa terlahir, kemudian bagaimana bisa bahkan membubarkan SDSB begitu ya. Nah, saya kira ini banyak nih prestasi mahasiswa saat itu. Membubarkan SDSB itu, melawan SDSB itu waktu itu ya melawan negara begitu. Waktu itu kan SDSB tadi disebutkan oleh Pak Asep resmi produk negara, produk mensos yang didukung oleh seorang Sudomo ya, yang waktu itu orangnya kuat lah kira-kira begitu. Mangga Pak Asep. Ya, terima kasih Bang Anton. Bang Anton kan pada saat itu juga sama kan sebagai aktivis mahasiswa, betul nggak? Di kampung lah, di kampung. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam di Garut ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sih pada saat itu sebagai mahasiswa biasa aja. Karena Bandung tradisinya adalah tradisi aktivis, ya saya terseret ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya awalnya ya aktif di organisasi kampus, organisasi ekstra kampus itu ya mungkin yang paling dominan pada saat itu ada HMI, ada GMNI, ada PMI. Nah di kampus itulah kemudian saya ketemu kan berbagai macam aktivis
yang backgroundnya organisasi ekstra kampus. Nah, akhirnya dengan berorganisasi itulah ya mahasiswa ya terasah dari berangkat dari diskusi-diskusi rutin intensif terkait masalah sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Ya tentunya kesadaran kan semakin muncul, apalagi melihat realitas pada saat itu misalnya terjadi ketimpangan, terus kemudian ya ada hal-hal yang dirasa nggak pas lah oleh mahasiswa. Berangkat dari kesadaran seperti itulah sebetulnya kan yang namanya gerakan mahasiswa itu kan macam-macam ya. Iya, iya. Ya dari pada saat itu ada yang kelompok diskusi, ya kan? Karena pasca NKKBKK kemudian lahir SK Mendikbud nomor 90. SK Mendikbud nomor 90 itu mengatur tentang SMPT. Pada saat NKKBKK, kegiatan mahasiswa nyaris kan relatif bisa dikendalikan oleh pemerintah karena diatur langsung oleh pihak rektorat kan gitu. Yang namanya rektorat juga menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan. Berkaca pada 66 ini kan tampil mahasiswa yang mengoreksi bahkan menjadi oposisi pemerintah. Menjadi oposisi pemerintah kemudian mengkritis kebijakannya bahkan melengsarkan rejim orde lama. Nah, berkaca pada saat itu orde baru kan nggak mau kecolongan, kemudian ditata sedemikian rupa dan kemajuan, maka lahirlah yang namanya NKKBKK. Cuman kemudian mahasiswa itu tidak lantas mati dengan NKKBKK pun mahasiswa sempat membuat organisasi-organisasi, kelompok-kelompok studi, ya gerakannya melalui kegiatan studi, diskusi-diskusi, aksi, refleksi gitu kan, baca, diskusi, aksi. Gitu. Nah, aksinya pada pasca NKKBKK kan kayak gitu. Ada muncul SK Mendikbud nomor 90 tentang SMPT. SMPT ini kalau sekarang BEM, pada saat SMPT inilah kemudian menjadi terbuka kembali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di internal kampus, kajian-kajian dan segala macam. Bahkan kemudian ya artinya ketika di kampus juga banyak aktivis kampus menjadi aktivis ekstra kampus seperti yang disebutkan tadi. Nah, karena terjadi interaksi antara intrakampus dan ekstra kampus dan kemudian terjadi diskusi yang intensif dan lantas muncullah kesadaran-kesadaran itu karena kesadaran itu tentunya lewat organisasi tentunya organisasi yang respon terhadap keadaan sosial kemasyarakatan saya kira karena dengan intensif diskusi muncul kesadaran ideologis karena yang namanya aksi bagi saya yang namanya aksi itu adalah refleksi ideologis gitu loh. Aksi itu muncul karena ada refleksi, ada kesadaran artikulasinya lewat aksi. Nah, makanya aktivis mahasiswa itu ada yang aktivis yang campaign lewat diskusi-diskusi, kemudian munculkan isu seminar dan segala macam. Tapi bagi kelompok yang langsung kemudian mengadvokasi masyarakat, langsung turun ke jalan, mengkritik, oh kalian misalkan yang hobi diskusi, kok hanya diskusi aja, kapan aksinya? Ada pertentangan seperti itu, akhirnya bersinergi, orang yang suka diskusi, berteori, membedah buku dan segala macam saling memberikan gagasannya. Nah, sementara orang yang biasa kemudian berorganisasi rajin terjun ke masyarakat dia mendapatkan teorinya dari kenyataan plus teori digabung ya lahirlah menjadi kesadaran kan menjadi sebuah gerakan mahasiswa gitu loh. Cuman kan pilihannya kan macam-macam, ada yang misalkan di gerakan intelektual atau kultural sama gerakan politik. Karena menurut saya yang namanya gerakan mahasiswa itu ya harus politik, harus gerakan politik, gitu. Bukan hanya gerakan moral. Begitu Pak Anton, saya kira untuk sementara. Tadi disebutkan bahwa saat itu mahasiswa dalam tanda petik ditaklukkan ya, dikendalikan dengan SK Mendikbud tahun 90. Nah, tentu saja pertanyaan mudahnya adalah kalau sekarang mahasiswa diem ini itu ditaklukkan oleh apa, Pak? sebetulnya mahasiswa nggak diam juga, bisa terbukti kan. Artinya mahasiswa ini belum mati lah kan kayak. Tapi dengan terbukti misalkan pada tahun 2019 kemarin ketika
kita menganggap mahasiswa mati, ternyata bangun gitu loh dengan merespon terhadap isu RUU KUHP ya, RUU KUHP dan Undang-Undang RUU KPK ya. Masif di setiap kota, cuman yang membedakan isunya parsial, kemudian nggak ada agenda untuk menurunkan rezim gitu loh. Parsial. Kalau zaman 98 kan punya isu bersama, ada common enemy gitu, ada musuh bersama. Musuh bersamanya siapa? Ya Orde Baru. Orde Baru siapa simbolnya? Soeharto. Soeharto itu identik dengan KKN kan gitu, korupsi, kolusi, dan nepotis. Cuman kalau yang kemarin mahasiswa pasca reformasi ini, dia tidak berhasil membangun common isu, tidak berhasil membangun isu bersama, sehingga menjadi parsial. Ini yang kurangnya saya kira. Jadi artinya tidak betul-betul mati. Mungkin yang kurang lagi adalah kenapa ya pasca reformasi mungkin ya kita bisa melihat lah ada mungkin ada media lain kan, ada IT gitu kan, dan segala macam dengan petisi-petisi lewat IT dan segala macam. Nah itu maksud saya walaupun itu menjadi sebuah respon atau menjadi sikap terhadap atau bagian dari kritisisme terhadap kebijakan pemerintah, tapi harus disinergikan lagi, misalkan harus terjun ke lapangan, bukan hanya kegiatannya di medsos gitu loh. Di medsos, kalau di medsos kan sebetulnya ada loh gerakan mahasiswa. Atau ada hal yang lain di samping misalkan zaman sudah berubah, yaitu tadi dengan ada IT yang udah mulai masif, juga kendala lainnya karena semakin berkurangnya minat mahasiswa berorganisasi. Nah ini kan ada dua faktor. Faktornya apa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal yaitu tadi ada kebijakan pemerintah misalkan yang mulai menggiring mahasiswa melalui ada Undang-Undang nomor 12 tahun tentang sistem pendidikan nasional itu kan sama kan? Ada yang namanya suara untuk memilih rektorat, itu suara pemerintah kan 35%. Ini juga kan tentunya sangat menentukan siapa pimpinan kampus. Kalau pimpinan kampusnya menjadi suara kekuasaan, suara pemerintah, maka dia akan bisa meredam kekuatan-kekuatan kritis yang muncul dari kampus. Jadi kampus otonominya kamuflase gitu loh. Nah, itu salah satu faktor internal. Faktor internalnya bisa faktor eksternal ya, bisa regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada mahasiswa. Mahasiswa misalkan lebih orientasinya misalkan untuk cepat lulus dan cepat kerja kan kayak gitu, sehingga tradisi kritis itu tidak lahir karena dianggap mengganggu kebijakan pemerintah. Atau dari motivasi internal dari mahasiswanya sendiri yang kurang membaca, kurang berdiskusi, kurang mau berorganisasi, maka kan harus muncul atau harus lahir komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang senantiasa kritis dan paham fungsi mahasiswa itu dia bagian dari masyarakat yang harus menjadi penyambung lidah masyarakat gitu loh. Nah ini kan nggak serta-merta, harus melalui diskusi rutin, muncul kesadaran. Ketika kesadaran itu muncul dengan sendirinya gitu, yang namanya akan terkoneksi misalkan menjadi keresahan bersama ketika ada hal-hal kebijakan pemerintah yang nggak berpihak sama kepentingan masyarakat banyak. Begitu Pak Anton. Terima kasih Pak Asep. Pak Asep kan studi S2 di UI, kemudian lama bekerja sebagai tenaga ahli fraksi PAN DPR RI. Nah, berkaca dari situ berdasarkan pengalaman-pengalaman, tumpukan-tumpukan pengalaman Pak Asep, saya ingin langsung segera menyusul dengan pertanyaan. Tadi disebutkan ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, benturannya saya kira ketika mahasiswa atau gerakan reformasi di tahun 98 ini tentu saja banyak mentor-mentor yang dulu pelaku di aksi 66 kan gitu. Nah, kalau masih sekarang nih 2017 ini, 2020 ini, apakah mereka juga bisa dengan mudah mendapatkan mentor-mentor yang yang mengajak mahasiswa sekarang peduli begitu? Saya kira mahasiswa sekarang lebih mudah untuk ketemu misalkan dengan senior-seniornya,
Cuman masalahnya mau nggak gitu kan? Kan harus dilihat dari orientasi mahasiswa kan, orientasi untuk kemudian apa namanya, kemudian dia berkuliah menjadi aktivis. Menjadi aktivis hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja, atau ada cita-cita tujuan yang lebih besar kan begitu. Kalau sekarang kan banyak mudah komunikasi kan, karena ada HP. Zaman saya mana ada HP, malah yang jarang yang punya feature juga kan kayak gitu. Paling ada untuk komunikasi dengan teman-teman lewat apa, telepon kampus kan kayak gitu. Atau kita malah ketemu langsung kan, jalan naik bis kota, naik kereta dengan ongkos seadanya bisa nyampe itu, komunikasi antar kampus. Sebetulnya kalau sekarang fasilitas kan lebih lebih sangat mungkin lebih banyak ketimbang aktivis zaman dulu kan. Kalau mau, justru yang sekarang interaksi yang senior, yang paling junior pun bisa dengan mudah kan untuk komunikasi dengan yang paling senior. Kalau dulu kan enggak. Saya misalkan mau komunikasi dengan senior, misalkan aktivis 66, kan harus ada senior dulu kan, harus ketemu dengan senior dulu kan, itu ada inilah urut kacang gitu. Begitu. Kalau sekarang kan lebih lebih bebas sebetulnya kan, lebih mudah dengan sarana yang ada gitu loh. Begitu Pak Anton. Makasih Pak Asep. Mestinya nggak jadi kendala gitu loh. Saya malah cenderung kita bikin penasaran nih, nanti kita buat sesi 2, Pak Asep bersedia ya? Apa tuh? Saya cenderung untuk memilih bikin sesi 2 nanti nih. Nanti Pak Asep bersedia ya, biar mahasiswa yang nonton. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Kita aja Pak Asep. Ya, terima kasih banyak. Atur nuhun Pak Asep Supriyatna, apa namanya, saya persilahkan untuk ini bikin closing statement. Ya, terima kasih atas undangannya. Kalau saya sebetulnya ya bukan siapa-siapa, hanya pernah aktif di organisasi mahasiswa, khususnya HMI lah yang kemudian membuat kita sadar bahwa kita bagian dari masyarakat untuk senantiasa ada dan berdampingan terus dengan masyarakat. Nah, untuk mahasiswa yang masih kuliah, saya kira bukan hanya sekedar berkuliah saja, karena banyak hal yang didapatkan ketika bisa aktif di organisasi, kemudian membaca buku-buku tentang kemasyarakatan dan lain-lain. Jadi manfaatkanlah organisasi semacam MI, PMI, GMI, dan lain-lain. Yang penting aktif dalam dunia kemahasiswaan, bukan hanya sekedar kuliah saja. Saya kira itu saja Pak Anton. Karena dengan begitu maka akan ditempa sadarannya, ditempa exercise intelektual dan segala macam melalui training dan segala macam. Sehingga nanti ketika terjun di dunia kerja, dia tidak pragmatis, bukan hanya sekedar untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi dia akan memikirkan masyarakatnya, bangsanya. Saya kira itu, Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sami-sami.